Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maujamart semua, berjumpa lagi dengan saya Dendi di channel Maujamart, channel yang membahas seputar toko sembako. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk kembali sharing mengenai cara atau tips agar warung usaha toko sembako yang sedang kita kelola bisa berkembang dengan cepat. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran, simak terus video ini sampai habis agar informasi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal, salam satu profesi. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya doakan semoga usaha yang sedang teman-teman jalani diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, kita lanjut ke video. Dalam memulai suatu usaha atau merintis suatu usaha, tentunya kita harus memiliki ekstra sabar ya teman-teman, dimana kita harus berusaha sebisa mungkin dan semaksimal mungkin melakukan inovasi-inovasi agar usaha sembako yang kita kelola atau usaha sembako yang sedang kita rintis bisa berkembang dengan cepat. Di video kali ini saya akan coba untuk bagikan 5 tips cara agar usaha toko sembako yang kita rintis atau usaha toko sembako yang kita kelola bisa berkembang dengan cepat. Di antaranya yang pertama adalah pilihlah tempat atau lokasi usaha yang strategis. Dimana poin pertama ini berlaku buat teman-teman yang mau memulai usaha toko sembako dengan tempat yang nyewa ya, atau tidak memiliki tempat pribadi. Maka pilihlah atau carilah tempat yang strategis, dimana hal ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap omset yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Semakin strategis lokasi tempat kita usaha, maka akan semakin besar pula potensi income atau omset yang akan kita dapatkan. Untuk poin yang kedua, cara yang kedua adalah buatlah manajemen pembukuan toko yang baik. Hal ini sangat penting sekali ya teman-teman buat suatu usaha, dimana terkadang tidak satu atau dua toko yang memang tidak memiliki pembukuan. Di sini suatu pembukuan itu sangat wajib bagi suatu usaha, baik usaha apapun itu, apalagi usaha di toko sembako. Karena dengan cara ini kita bisa mengelola atau memantau perkembangan toko sembako yang sedang kita kelola, baik itu dari segi omset, keuangan, laba kotor, laba bersih, atau dari segi keluar masuknya barang. Seperti contoh untuk di toko Maujamart ini, dimana toko Maujamart ini mengusung konsep tos serba. Nah, caranya itu yang dilakukan untuk segi pembukuannya itu tidak hanya satu pembukuan. Untuk di toko Maujamart ini total ada 5 pembukuan ya teman-teman. Jadi untuk pembukuan yang pertama di sini ada pembukuan sembako,
meliputi penjualan sembako, penjualan frozen food, penjualan aneka plastik dan macam-macam bahan kue. Sedangkan untuk pembukuan yang kedua adalah pembukuan POM mini. Nah, ini pembukuan POM mini meliputi penjualan Pertalite dan Pertamax. Sedangkan untuk ketiga adalah pembukuan BRI Link. Nah, untuk pembukuan BRI Link ini meliputi pembukuan BRI Link dan pembukuan counter. Yang keempat adalah pembukuan fotokopi, di mana pembukuan fotokopi ini meliputi rekap penjualan aksesoris atau penjualan ATK serta penjualan fotokopi. Dan pembukuan kelima yaitu pembukuan gabungan dari keseluruhan ya. Jadi yang keempat tadi merupakan pembukuan perincian dari omset sembako, BRI Link, fotokopi dan POM mini. Nah, di pembukuan kelima ini ada pembukuan gabungan untuk meliputi ke semuanya. Jadi di pembukuan gabungan ini saya bisa memantau berapa jumlah omset kotor dalam sehari dan berapa laba bersih yang dihasilkan dalam sehari. Seperti itu teman-teman. Untuk caranya sendiri mungkin ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan sesuai keinginan kita masing-masing ya teman-teman. Tapi untuk versi Toko Mauja Mart ini karena kita ada mesin kasir, jadi untuk pembukuannya ini menggunakan basis digital ya, tidak ditulis di buku manual. Nah, untuk penggunaannya, jadi saya membuat pembukuan di aplikasi Google Drive di mesin komputer kasir. Dan aplikasi itu bisa saya akses, bisa saya pantau langsung dari handphone melalui aplikasi screenshot ya. Jadi hal ini sangat memudahkan saya dimanapun saya berada, maupun saya lagi di luar kota atau lagi di luar daerah, saya tetap bisa memantau perkembangan toko untuk omset hariannya atau omset bulanannya. Oke teman-teman, itu untuk poin yang kedua mengenai pembukuan toko. Poin yang ketiga adalah cara agar supaya toko sembako kita bisa cepat berkembang adalah jangan fokus pada satu penjualan. Ini maksudnya, jadi sediakanlah produk-produk di luar dari sembako agar bisa menambah income yang lain. Hal ini sangat efektif sekali ya teman-teman. Jadi dalam menjalankan usaha sembako, kita usahakan jangan fokus pada produk penjualan sembako aja gitu. Usahakan sediakan produk-produk yang lain yang memang bisa kita sediakan di satu tempat, satu lokasi tanpa tidak menambah biaya operasional. Misal di toko sembako kita bisa sambil jualan aneka makanan cemilan yang bisa kita olah sendiri, atau kita bisa sambil jualan bensin mungkin ya, yang di tokonya belum ada bensin bisa jualan bensin Pertalite atau Pertamax, atau mungkin juga bisa sekalian jualan pulsa atau semacam kayak top up aplikasi Dana, Oppo, GoPay, ShopeePay, seperti itu teman-teman. Atau juga bisa sambil jualan aneka macam-macam plastik atau bahan-bahan kue atau mungkin frozen food juga. Hal itu sangat menguntungkan sekali buat kita karena dengan adanya varian-varian tersebut, omset yang akan kita dapatkan kemungkinan akan lebih besar, dan laba yang akan kita dapatkan pun kemungkinan akan lebih besar jika penjualan barang di toko sembako kita tidak hanya pada satu produk saja. Oke teman-teman, itu untuk poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah jangan bergantung pada satu income.
Nah, di sini terkadang banyak sekali ya teman-teman yang mengelola usaha sembako tapi putus di tengah jalan atau berhenti di tengah jalan, atau mungkin sudah berjalan lama tapi tidak ada perkembangan. Secara tidak langsung ini mengakibatkan kurangnya inovasi yang dilakukan di toko tersebut. Maka yang dimaksud dari poin keempat ini adalah kita jangan fokus pada satu income. Jadi meskipun kita sudah mempunyai usaha sembako, usahakan kita mempunyai income yang lain di luar dari usaha sembako. Maksudnya adalah agar laba yang dihasilkan di warung toko sembako yang kita kelola tidak kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, atau biarpun dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, labanya tidak habis untuk dipakai kebutuhan ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin berapapun nilainya dalam 1 bulan itu kita harus bisa menyisihkan laba yang dihasilkan untuk mengembangkan usaha toko sembako kita, baik itu untuk menambah modal barang-barang yang kita jual atau menambah modal peralatan-peralatan yang menunjang kebutuhan toko, seperti itu teman-teman. Karena tidak menutup kemungkinan banyak sekali toko-toko yang memang sudah berjalan lama tidak berkembang atau tidak ada perkembangan, karena hal itu disebabkan oleh salahnya manajemen atau laba yang dihasilkan oleh usaha toko sembako tersebut dihabiskan semuanya ya, labanya dihabiskan semuanya untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi si produknya itu, produk barang yang dijualnya itu stuck di situ-situ aja gitu, dan tidak ada perkembangan sama sekali, seperti itu teman-teman. Hal ini sangat saya rasakan sekali, dimana saya pribadi membagikan tips ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Jadi meskipun saya punya usaha sembako ini, tapi saya pun tidak berdiam diri ya. Di saat ada waktu luang, saya pun terkadang narik GrabCar yang online gitu untuk nambah-nambah penghasilan. Terus saya juga kan punya, sebelum buka usaha toko sembako ini saya punya usaha kuliner. Jadi 100% laba dari sembako ini tidak saya ambil untuk kebutuhan sehari-hari, saya alokasikan sepenuhnya untuk perkembangan toko, menambah item barang, produk yang dijual, dan peralatan-peralatan yang ada di toko. Sehingga alhamdulillah bisa teman-teman lihat setiap bulannya toko Mau Jamar terus melakukan inovasi-inovasi, penambahan-penambahan rak, penambahan-penambahan peralatan, dan penambahan-penambahan barang produk yang dijual. Seperti itu teman-teman. Yang kelima, cara jitu yang paling terakhir, yang paling mudah kita lakukan adalah bersikap sopan dan ramah terhadap pelanggan. Karena hal ini menjadi ujung tombak ya teman-teman terhadap usaha toko sembako kita. Mau sebesar apapun toko sembako kita yang kita kelola, mau sekumplit apapun barang yang kita jual, dan mau semurah apapun harga yang kita sediakan, tetapi jika attitude kita atau jika adab kita, cara bicara atau cara bersikap kita terhadap pelanggan itu kurang baik, maka pelanggan pun akan kapok untuk berbelanja di toko kita ya teman-teman. Tetapi meskipun harga, kebalikannya ya, meskipun harga toko sembako kita di atas rata-rata, jika attitude kita baik, jika pelayanan kita terhadap customer baik, customer pun senang, nyaman, dan puas, maka hal itu tidak menutup kemungkinan untuk customer balik lagi ke tempat kita. Apalagi di tempat kita varian yang disediakan produknya itu lebih lengkap, lebih banyak. Jadi pelanggan juga lebih nyaman gitu, dan insya Allah kedepannya akan balik lagi untuk berbelanja di toko kita. Oke,
Itu dia 5 poin penting cara agar usaha warung sembako yang kita kelola bisa berkembang dengan cepat menurut versi saya pribadi. Mungkin banyak sekali versi-versi lain di luar sana, atau mungkin pun teman-teman sendiri memiliki versi-versi pribadi masing-masing. Semoga di video ini teman-teman bisa memetik sisi positifnya, dan semoga video ini bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman yang sedang bingung, yang sedang berjuang untuk mengelola usaha toko sembako agar bisa berkembang. Dan juga semoga video ini bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman pemula yang memang mau memulai usaha di dunia toko sembako. Sekian video dari saya. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya doakan semoga teman-teman selalu berada dalam kesehatan. Sekian video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.